Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada hari ini materi kita itu bioproses sel, aktivitas-aktivitas dalam sel. Ini kami ambil dari LKS halaman 10 sampai halaman 12. Bioproses dalam sel, aktivitas dalam sel itu berupa transport zat, sintesis protein, dan pembelahan sel. Untuk sintesis protein, pembelahan sel itu sebetulnya masuk materi kelas 12. Jadi pada pertemuan hari ini Bapak tidak membahas. Nah, Bapak akan membicarakan adanya transport melalui membran sel. Ini sel hewan, ini membrannya. Di sini itu ada transport zat dari dalam sel keluar sel atau dari luar sel masuk ke dalam sel. Di sini transport melalui membran sel itu terbagi jadi dua, ada transport pasif, ada transport aktif. Transport pasif itu meliputi difusi, osmosis. Difusi itu ada dua, difusi sederhana, difusi terbantu. Osmosis itu ada lisis, krenasi, dan plasmolisis. Transport aktif itu ada tiga, ada endositosis, eksositosis, pompa natrium kalium. Endositosis itu ada dua, ada pinositosis dan ada fagositosis. Apa penjelasan masing-masing? Transport pasif itu apa? Transport aktif itu apa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan transport melalui membran sel. Bahwa ada transport melalui membran sel itu terbagi jadi dua, ada transport pasif dan transport aktif. Apa perbedaan dari transport pasif dan transport aktif? Bentar. Maaf ya. Nah, transport pasif itu transport pada membran sel, berarti ada aliran zat dari keluar ke dalam atau dari dalam keluar, itu tidak memerlukan energi. Tidak memerlukan energi. Kalau transport aktif, transport pada membran sel yang memerlukan energi untuk keluar masuknya ion atau melalui membran sel. Itu yang membedakan. Pasif tidak memerlukan energi, kalau aktif memerlukan energi. Kalau pasif biasanya zat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, itu karena adanya perbedaan konsentrasi zat di dalam dan di luar sel. Nah, transport pasif itu terbagi menjadi dua. Transport pasif atau tanpa energi itu ada difusi dan osmosis. Difusi itu perpindahan zat cair maupun gas dari konsentrasi tinggi, ini ya, dari konsentrasi tinggi, ini perbedaannya, dari konsentrasi tinggi hipotenis ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis melalui membran plasma atau tidak, sehingga larutan menjadi seimbang. Kalau osmosis itu perpindahan air atau zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berarti kalau difusi dari tinggi ke rendah, kalau osmosis dari rendah ke tinggi. Ini kalau transport pasif itu dari tinggi ke rendah, dari sini. Kalau transport pasif dari rendah ke tinggi. Ini
yang membedakan antara difusi dan osmosis. Nah, difusi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, difusi itu ada difusi sederhana, ada difusi terbantu. Difusi sederhana contohnya ini. Gula tersebar ke seluruh volume air ya, meskipun tanpa diaduk. Misalnya ini sederhana ini. Ya, gula dimasukkan ke gelas yang ada airnya. Ya, ini nanti gula akan menyebar ke seluruh air. Ini namanya difusi sederhana. Kalau difusi terbantu, proses difusi yang memerlukan protein pembawa, misalnya enzim. Ya, ini namanya protein pembawa. Di sini zat, misalnya gula atau asam, itu bisa melewati membran plasma ke sini. Itu karena adanya protein pembawa. Ya, kalau nggak ada protein pembawa, gula atau asam amino dari luar ini nggak bisa masuk ke dalam seperti ini. Ya. Ini namanya difusi terbantu. Ini juga bisa difusi sederhana, itu misalnya parfum yang tersebar ke seluruh ruangan. Itu difusi sederhana. Nah, selanjutnya osmosis. Osmosis itu ada 3 ya, osmosis itu ya. Nah, contohnya ada 3. Yang nomor 1 lisis, nomor 2 krenasi, nomor 3 itu nanti plasmolisis. Apa itu lisis? Robeknya membran plasma jika sel dimasukkan ke dalam larutan konsentrasi rendah. Ya, ini sel. Ini larutan hipotonis rendah. Ini larutan hiper tinggi ya. Ini rendah. Tinggi. Nah, osmosis itu dari konsentrasi rendah ke tinggi, nah, masuk ke sini, set. Akhirnya apa? Terjadi membran selnya itu menjadi pecah, lisis pecah. Lalu ada krenasi, ya ini kalau lisis ini. Ini krenasi. Kalau ini dimasukkan ini tinggi. Hipertonis itu tinggi. Kalau di sini di dalamnya ini rendah. Nah, kalau rendah apa yang terjadi? Dia dari dalam sel keluar karena dari rendah ke tinggi. Apa yang terjadi? Mengkerut, krenasi, mengerut sel jika dimasukkan ke dalam larutan hipertonis rendah. Ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini adalah plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis, yang tinggi. Sehingga di sini kalau sebelum mengalami plasmolisis kita lihat ada membrannya ya. Nah, ada membrannya. Ketika kita masukkan, kita lihat membrannya hilang. Membrannya lepas. Karena dari dalam ya, dari luar itu ya. Ya. Dari dalam masuk ke luar seperti itu. Nah, tanpa membran sel ini yang sudah kita bahas ini. Yang sudah kita bahas transfer pasif. Yang akan kita bahas nanti adalah ini, transfer aktif. Transfer pada membran sel yang memerlukan energi. Nah, transfer aktif itu terbagi menjadi 3.
Yang ketiga adalah endositosis. Yang kedua adalah eksositosis. Yang ketiga adalah pompa ion natrium kalium. Nanti akan kita bahas slide selanjutnya. Endositosis itu apa? Masuknya zat padat atau cair ke dalam sel. Kalau eksositosis itu proses pengeluaran zat padat atau cair melalui membran. Ini masuknya, ini keluarnya. Endositosis terbagi jadi dua. Yang pertama penositosis, sel memakan zat padat. Kalau fagositosis, sel memakan zat cair. Ini yang membedakan penositosis dan fagositosis. Contohnya apa? Ya, kalau pinositosis misalnya amoeba atau sel darah putih memakan bakteri. Fagositosis sel memakan zat cair. Nah, ini. Nah, ya, kalau eksositosis tadi ini ya, ini contoh eksositosis. Dari dalam keluar. Itu eksositosis. Kalau endositosis ini dari luar ke dalam, itu endositosis. Selanjutnya transfer aktif yang ketiga itu adalah pompa natrium kalium. Itu terjadi jika konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibanding sekelilingnya, sedangkan ion natrium jauh lebih rendah. Akhirnya apa? Ya, di sini kalau kita lihat, ya, di sini di luar, ini di dalam. Nah, ya, di sini ion natrium Na itu rendah. Maaf. Ini ada ion K. Nah, akhirnya apa? Kalau Na rendah, maka dia akan keluar dari rendah ke tinggi. Ion kalium akan masuk ke dalam. Kalium kalau di luar, kaliumnya rendah. Seperti ini ya. Ini namanya pompa natrium kalium. Ini kalium masuk, natrium keluar, jika terjadi kesetimbangan. Nah, tugas Anda itu adalah praktek osmosis. Nanti akan saya kirimkan YouTube-nya. Ya, tugas itu kamu kirim ke Google Classroom. Nanti untuk petunjuknya saya bagikan di PDF. Lalu ada YouTube yang ini merupakan karya asli dari kakak kelas Anda, sekarang kelas 12 IPA 4. Saya tunggu ini 1 minggu aja sampai 1 bulan minggu depan. Nah, sebagai penutup, ingat pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk menyelamatkan dunia. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.